Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia mengeluh. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia menjadi lupa diri. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang senantiasa menjaga tetap dalam keadaan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu untuk sedekah bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta, dan bagi orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab dari Rabb-nya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman. Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak dicela. Maka barang siapa yang mencari-cari jalan di luar itu dengan cara berzina atau yang lainnya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya, dan orang-orang yang menjaga sholatnya, mereka itulah orang yang dimuliakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, mental ya, bukan jiwa, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil.
Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halua. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah, dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halua kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, nggak stabil gitu. Itulah dasarnya masyair, perasaan manusia itu kayak gitu. Mental manusia itu kayak gitu. Dia dalam kondisi yang nggak stabil. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya mungkin lagi nggak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazua, halua, mudah sekali untuk drop, mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halua, jazua, berkeluh kesah. Kita nge-WA seseorang lama dirit, kita jadi tersinggung. Udah dirit nggak dibalas, kita juga jadi suuzon, jadi nggak nyaman, jadi malas untuk komunikasi dengan dia, jadi renggang. Padahal bisa aja dia sibuk, bisa aja dia lupa, bisa aja dia WA-nya ketindih, bisa aja dia memang lagi nggak pegang handphone dan seterusnya. Di sosmed apalagi, namanya orang followers, saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike. Padahal yang diposting itu bukan komen-komen yang kontroversi, konten-konten yang kontroversi, bukan. Tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu a'lam. Tapi ya itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca. Jadi kalau kaca aja kemana-mana, kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa, pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya, kok saya jadi lemah gini ya, kok saya jadi baperan banget sih, kok saya gampang banget kepancing sih. Pas sudah sadar kita jadi sedih, pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan
merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Emosinya kita membuat hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu jadi renggang. Baperannya kita membuat hubungan kita dengan para sahabat itu jadi kaku. Apalagi labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi nggak mudah. Jadi kondisi halu'a dan jazu'a mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita nggak nyaman. Bersosial media nggak nyaman, di grup nggak nyaman, di rumah nggak nyaman, di jalan nggak nyaman, berteman nggak nyaman, punya keluarga nggak nyaman, dengan mertua nggak nyaman, dengan orang tua sendiri nggak nyaman, dengan siapapun nggak nyaman, karena memang hati dan mental kita itu halu'a, jazu'a, kurang woles, kurang easy going. Terlalu fragile, terlalu rapuh, terlalu rentan, sehingga membuat kita sendiri jadi nggak nyaman, bukan orang lain. Yang paling pertama ngerasain ketidaknyamanan dari halu'a dan jazu'anya mental kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jadi kalau kita nggak mau berubah, sebetulnya yang rugi itu kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak merasa nyaman dan dia bisa pergi, tapi kita yang ngerasain diri kita sendiri, mental kita, perasaan kita, sehingga kitalah yang harus self healing, membangun self awareness, kesadaran diri kita bahwa kita tuh ada masalah dan kita pengen mencoba untuk memperbaikinya. Karena itulah yang membuat kita nggak nyaman dalam hidup. Gimana caranya Ustadz? Biar kita nggak mudah baper, nggak mudah emosian. Setelah saya marah-marah, saya selalu merasa nyesel. Emang gitu, saya juga gitu. Kalau kepancing emosi, marah, akhirnya nyesel. Gimana caranya Ustadz meredam emosi selain ngeblok sosial media orang lain? Saya masih seperti itu, sama. Semua kita ngerasain. Baperan, aku banget, susah dikontrol, sama. Semua kita ngerasain yang sama. Dikit-dikit tersinggung Ustadz, sama banget. Jadi yang saya bahas ini bukan tentang teman-teman doang, tapi juga tentang diri saya sendiri, tentang kita semua, tentang semua orang secara umum. Memang dasarnya baperan kita tuh. Dan baperan dalam bahasa surat Al-Ma'arij salah satu maknanya adalah halu'a jazu'a. Tapi giliran diberikan nikmat, diberikan kelebihan, diberikan anugerah, perasaan kita juga gak kekontrol. Tiba-tiba jadi sombong, tiba-tiba jadi angkuh, tiba-tiba jadi besar kepala, tiba-tiba jadi egois. Ketika kita diberikan kelebihan, susah banget kan ngontrol riya tuh. Susah banget kan ngontrol sombong tuh. Apa arti sombong? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa orang lain tuh gak ada apa-apanya. Baru diberikan kelebihan sedikit aja, udah muncul tuh rasa sombong, rasa riya. Riya itu berhubungan dengan ibadah, kalau sombong berhubungan dengan urusan hidup. Kalau riya identiknya dengan ibadah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Itu riya. Nggak kekontrol kan? Begitu kita lakukan satu kebaikan, lalu orang lain tahu, kita muncul rasa ingin dipuji, minimal pengen di-like. Di-like itu kan pujian ya, bentuk apresiasi kan. Coba kalau kita posting satu kebaikan, satu kerjaan, satu karya di sosial media, terus nggak ada yang like, rasanya gimana? Sedih atau biasa aja? Nggak ada yang like. Atau biasanya yang like itu ribuan, tiba-tiba yang like itu cuma puluhan orang, rasanya gimana? Karena saya ngalamin, ketika yang view-nya banyak, ketika yang like-nya banyak, ketika yang komennya banyak, dan ada masanya yang like-nya sedikit, bahkan kalau di YouTube itu ada yang dislike.
ada yang enggak, ada yang unlike. Itu gimana rasanya? Itulah yang disebut dengan manu'ah. Ketika diberikan kenikmatan, diberikan kebaikan, diberikan anugerah, diberikan hadiah, diberikan kelebihan, tiba-tiba kita jadi lupa diri. Tiba-tiba kita jadi besar kepala. Tiba-tiba kita ngerasa udah paling benar sendiri dan jadi egois, harus diikuti orang banyak. Itu yang disebut dengan halu'a manu'a. Innal insan khuliqa halu'a. Idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Saya barusan baca juga ada pertanyaan tentang seorang perempuan yang sedang merasakan ujian berat. Dia kalau nggak salah udah 6 tahun berkomitmen menunggu calon suaminya untuk menikah. Dalam kondisi mereka belum akad, tapi juga nggak pacaran, saling percaya menunggu. Tapi tiba-tiba calon suaminya itu memutuskan hubungan mereka dengan alasan belum siap untuk menikah, tapi nggak lama kemudian dia melamar seorang perempuan dan menikah dengan perempuan yang lain. Walaupun itu bukan dosa, lebih kepada masalah cocok dan tidak cocok, masalah sesuai dengan tidak sesuai dan seterusnya. Tapi tetap aja kelihatan bahwa manusia itu memang labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita tuh halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia memuji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai nggak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita nggak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita pikir kita hidup di antara malaikat. Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Nggak tepat janji pernah. Bahkan ingkar janji pernah. Kalau nggak tepat janji meleset. Kalau ingkar janji, ya sengaja aja nggak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah, bahkan mungkin fitnah juga pernah, menggibah pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat. Di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh.
Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Quran, caranya gak cukup baca sendiri. Kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabbur, tafakkur, dan seterusnya. Bersama seorang guru. Malam ini kita belajar seperti malam-malam yang udah lalu tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor-faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana. Kasihan gak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh. Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini. Bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Jadi kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita. Bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, iya banget. Tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare, bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman. Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di happy-in itu bukan zahirnya dulu, tapi batin. Dan sumber kebahagiaan batin itu kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya gak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy dia. Kalau kita kan enggak. Maka kita butuh Al-Quran. Kita butuh ilmu. Kita butuh pembaharuan iman. Kita butuh booster. Kita butuh nasihat. Kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati.